Masih belum terbuka, Bu, mute-nya. Oke. Silakan. Halo semuanya, buat kita komunitas Kesat, pada sore hari ini kita akan bangkit berdiri untuk Indonesia, ya, dari Sabang sampai Merauke. Biarlah kiranya semua kita mengalami berkat perkenanan Tuhan pada hari ini. Shalom semua. Shalom. Mari kita akan memulai persekutuan kita pada sore hari ini. Kita mau berdiri buat Indonesia. Kita mau naikkan pujian. Kami berdiri di sini ya Tuhan. Kami berdiri dari berbagai bersatu dalam doa. God bless Indonesia, itulah yang kami berkat bagi Indonesia. Biar damai tercipta, peduli dan
bersatu dalam doa. God bless Indonesia. Itu yakin kami berkat bagi Indonesia. Berkat bagi Indonesia. Berkat bagi Indonesia. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu dan Engkau yang ditinggikan Tuhan. Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami bisa ibadah lewat online Tuhan. Itu semua karena anugerah dan kasih setiamu dalam kehidupan kami. Tuhan, tutup bungkus kami, setiap umat-Mu Tuhan yang mengikuti ibadah online ini. Urapi Bapa, bukan hanya asalan, tetapi biarlah semua itu Engkau yang berkuasa dalam hidup kami. Terlebih-lebih juga yang firman-Mu yang disampaikan hamba-Mu Tuhan, Engkau tanamkan biarlah kami bisa mengerti, kiranya Roh Kudus yang menolong kami, sehingga kami bisa melakukan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu yang melayani Engkau saat ini Tuhan, tim Raja Wali, terlebih-lebih tim Ibu Min Tuhan yang di Mentawai, Bapa di surga, pemimpin pujian, juga yang menyampaikan firman Tuhan, urapi Tuhan, biarlah pewahyu yang ada dalam kehidupan mereka, biarlah semuanya itu berjalan dengan baik Bapa di surga, mulai awal sehingga akhir Tuhan. Ibadah kami ini kami serahkan di tangan-Mu. Urapi setiap hamba-Hamba-Mu yang melayani Engkau Tuhan, pakai mereka luar biasa. Biarlah api-Mu Tuhan menyala-nyala dalam kehidupan mereka, sehingga kami juga merasakan Bapa bahwa mujizat-mujizat-Mu, keajaiban-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami siap akan memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom sekali lagi. Shalom. Saya percaya setiap kita yang hadir pada sore hari ini adalah orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Amin. Orang-orang yang berdiri atas bangsa ini supaya bangsa kita diselamatkan, dipulihkan. Mari saudara-saudara kita akan naikkan pujian. Tiba saatnya kita akan bangkit berdiri dan pertahankan bangsa Indonesia ini. Haleluya. Sama-sama kita katakan tiba saatnya. Saatnya kami berkumpul. Amin. Dari setiap suku bangsa, suku dan bangsa. Mari berdiri di hadapan Bapa Anak Domba. Berdiri di hadapan Bapa. Mari satukan suara kita. Menyatakan keselamatan bagi yang duduk dan bertapa. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kebesaran, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Mari dengan sungguh-sungguh menaikkan pujian ini. Kita mau berdiri atas bangsa ini. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Amin. Dari suku dan bangsa. Mari berdiri di hadapannya Tuhan. Berdiri di hadapan tata Anak Domba. Satu suara mengatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Mari berikan pujian bagi Tuhan dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan
bagi Dia selamat. Haleluya, mari sama-sama katakan keselamatan. Keselamatan yang pertama kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamat. Mari lebih lagi katakan keselamatan. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahan. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi lagi, kemuliaan bagi lagi, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kita mau puji Tuhan, ingatkan Tuhan dengan segenap hati, pujilah Tuhan dengan segala bangsa. Haleluya. Dan sama-sama menaikkan pujian ini, pujilah Tuhan. Segala bangsa berkatalah Dia, segala suku bangsa kasihnya besar atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selamanya. Pujilah Tuhan, segala bangsa berkatalah Dia, segala suku bangsa kasihnya besar atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan, perlindunganku, terpujilah Tuhan, keselamatanku. Tiada Allah yang bertimbang di bumi dan di surga. Terpujilah Tuhan, perlindunganku, terpujilah Tuhan, keselamatanku. Hanya Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, segala bangsa berkatalah Dia, segala suku bangsa kasihnya besar atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selamanya. Pujilah Tuhan, segala bangsa berkatalah Dia, segala suku bangsa kasihnya besar atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan, perlindunganku, terpujilah Tuhan, keselamatanku. Tiada Allah yang seperti Kau, di bumi dan di surga. Terpujilah Tuhan, perlindunganku, terpujilah Tuhan, keselamatanku. Hanya Kau Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan. Pujilah Tuhan, perlindunganku, terpujilah Tuhan, keselamatanku. Hanya Kau Allah yang berkuasa di bumi dan di surga. Terpujilah Tuhan, perlindunganku,
hanya Kau Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Mari kita lebih dalam lagi dengan kerinduan hati bertemu muka dengan Tuhan. Mari siapkan hati kita. Kita datang dalam kehausan dan lapar. Kita merindukan firman. Kita merindukan hadirat Tuhan yang kuat. Walaupun doa ini virtual, Tuhan kita tidak bisa dibatasi oleh waktu dan ruang. Naikkan pujian, asal saja Tuhan ditinggikan, Dia akan berbuat melampaui apa yang kita doakan. Percayalah, Bapak Ibu Saudara, mari lebih dalam lagi kita mau menyembah Tuhan. Katakan, Bapa, Kau setia. Kau setia, Bapa, Kau mulia, lagi aku akan bersama, lebih dari harta, lebih dari harta, tenanglah jiwaku, biarlah hadirat Tuhan, biarlah kita semua menikmati hadiratnya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang perlu, Kau setia, Kau mulia, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang perlu, Kau setia, Bapa, mari katakan lagi, Dia Bapa yang setia. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku, aman bersamamu, lebih dari harta, lebih dari harta, segala, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Amin. Amin. Tuhan, kami percaya hanya dengan padamu kami tenang, bahwa kami Tuhan
Amin. Yesus, ya Tuhan. Kau setia, kau mulia, tulus kadang dan sabarnya kau tunjukkan kasih setia. Kau menyediakan yang kami perlukan Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami jadi tenang. Kami mau menyembah Tuhan. Amin. Kami lembut lagi, kau tunjukkan. Tuhan, hanya kepadamu saja Tuhan pengharapan kami kepadamu tidak mengecewakan Tuhan. Hanya dekat padamu saja kami tenang Tuhan. Kami mau menyembahmu Tuhan. Kami mau menyembahmu. Roh Kudus, ambil alih. Kau tunjukkan, Yesus. Mari, Bapak Ibu Saudara, rendahkan hatimu. Kita menyembah Tuhan. Masuk di ruang Maha Kudusnya. Yesus. Kau setia, kau mulia Tuhan. Amin. Kau setia, kau mulia Tuhan. Amin. Amin. Bapa, kau setia. Haleluya. Haleluya. Yesus ajaib. Yesus baik. Yesus mengasihi kami. Kami puji. Kami sembah. Haleluya. Biarlah mayatnya terdapo. Biarlah masandera bate. Biarlah bataya modara patekere. Haleluya. Haleluya. Dedeketele. Bapa. Bapa, kami sembah dalam Yesus Tuhan. Kami sembahmu Bapa. Haleluya. 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 Biarlah lama yang haleluya. 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 Ya mata ya Yesus. Ya mata ya maserere. Ya mata ramaserere. Haleluya. Haleluya. Yesus.
Kita berdoa bersama. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, pada saat ini kami bersyukur kami ada di dalam fellowship bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman di seluruh Indonesia, dan kami tahu bahwa Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Mari kami minta Engkau sendiri Roh Kudus yang beracara di tengah-tengah kami. Terima kasih, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Selamat Shalom saudara-saudara semua, selamat sore. Bersyukur kalau pada sore hari ini kita kembali bisa berfellowship bersama ya saudara. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin membagikan apa yang menjadi pergumulan saya dan sesuai dengan tema yang diberikan untuk kita sama-sama menggumulinya saat ini. Ya, berharap ini akan bisa menjadi berkat buat semua. Nah, saudara, di Jepang ada satu seni saudara, art ya, yang namanya kintsugi saudara. Kintsugi itu berasal dari dua kata ya, kin itu emas, dan sugi gitu ya, itu adalah tambalan. Nah, kintsugi adalah satu seni yang kalau ini mengembalikan keramik barang-barang keramik yang pecah ya saudara. Saudara tahu kalau barang keramik ya ada yang piring, kemudian ada juga barang keramik itu yang gelas, mangkok gitu ya. Kalau di Papua ini keramik piring-piring yang besar itu ya seperti peninggalan zaman dulu itu berharga sekali, karena itu buat orang-orang pantai itu mas kawin gitu ya. Nah, tetapi kalau saya sendiri misalnya saya punya barang keramik ya di rumah ya, satu kali misalnya itu pecah ya, maka yang saya lakukan karena sudah pecah biasanya kan dibuang gitu ya saudara ya. Tetapi di Jepang mereka mengembangkan satu seni atau art ya, kintsugi tadi ya saudara ya, di mana keramik-keramik yang pecah ini tidak dibuang oleh mereka, tetapi mereka menyatukannya kembali menjadi bentuk semula. Nah, tapi ini seninya saudara. Mereka merekatkan, jadi kan dulunya kan pecah, kemudian mereka merekatkan kembali keramik yang pecah ini menjadi satu kembali ke bentuknya yang semula. Tetapi mereka merekatkannya menggunakan lem. Nah, lem itu terdiri dari apa? Dari semacam pernis yang dicampur dengan emas atau perak. Jadi nanti terlihat garis-garis dari rekatan-rekatan itu. Biasanya kalau kita punya barang pecah ya, terus kita mau kasih kembali rekat, kan kita berusaha supaya retakannya tidak kelihatan, supaya kelihatan seperti asli. Tetapi dalam seni kintsugi tidak saudara. Justru retakan itu diperlihatkan, tetapi sekarang dalam bentuk yang berbeda ya saudara ya. Saya tidak share screen saudara, tapi saya share gambar saja. Nah ini ya, saudara bisa lihat bahwa ini adalah contoh dari kintsugi art ya, mangkok-mangkok yang pecah tetapi kemudian bisa dilihat ya garis-garis emas ya yang diberikan untuk menambal itu. Dan ketika itu menjadi satu art, menjadi satu karya seni ya, dikatakan itu lebih indah dari aslinya. Kenapa? Karena kemudian ditambahkan art, ditambahkan seni, ditambahkan emas di situ yang membuat nilainya bertambah. Bahkan bisa lebih mahal gitu ya, ada emas di dalamnya. Saudara, ketika saya membaca tentang kintsugi ini mengingatkan saya akan karya Tuhan di dalam hidup saya. Seperti para seniman Jepang yang tidak pernah membuang keramik-keramik yang pecah, saudara. Demikian juga Tuhan tidak pernah membuang anak-anaknya. Seberapapun rusaknya ya, saudara, seberapapun parahnya ya, saudara, jatuh di dalam dosa yang paling parah sekalipun ya, sampai patah-patah ya, itu Tuhan tidak pernah membuang. Tuhan selalu mengembalikan ya, Tuhan selalu memulihkan kembali. Nah, itu rasa syukur yang sangat besar ketika saya pertama kali bertobat dan kemudian juga perjalanan saya dengan Tuhan ya. Berapa kali mengalami saat-saat yang sulit ya, mengalami merasakan pecah, merasakan patah ya, tapi kembali selalu ada tangan Tuhan itu yang tidak pernah dia lelah ya. Tidak pernah dia sekali ini sudah tidak ada harapan, ini dibuang saja, tidak pernah. Tapi Tuhan selalu mengambil kembali setiap pecahan itu dalam hidup saya dan kemudian
merekatkannya. Roma 3:23 mengatakan ketika manusia jatuh di dalam dosa, kita jatuh di dalam dosa dan kita kehilangan kemuliaan Tuhan. Jadi ketika kemudian Tuhan merekatkan kembali, Tuhan mengembalikan kita pada desain yang semula. Kita didesain untuk serupa dengan gambar Allah ya. Dan kalau Roma 3:23 kita kehilangan kemuliaan Allah, maka ketika kita dipulihkan, kita kembali mendapatkan itu. Kalau tadi karya Kintsugi tadi ya, artnya mengatakan ditambal dengan emas, saudara. Kalau hidup kita ini, tambalannya lebih dari emas ya. Kalau saya sebutkan, tambalan yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu adalah tambalan kemuliaan, ya saudara. Sehingga ketika kita berproses ya, tidak hanya pada saat kita bertobat loh saudara, tapi ini terus terjadi ya. Setiap kali kita patah hati, setiap kita hancur hati ya, dikatakan di dalam Mazmur 34 ayat 18, Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati dan menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Ya, setiap kali kita patah hati, kita bisa patah ya, saudara, dalam perjalanan proses kita. Remuk lagi, saudara. Tuhan kembali rekatkan dan dia menambahkan tambalan-tambalan kemuliaan di dalam hidup kita. Dari kemuliaan pada kemuliaan sampai kita memancarkan kemuliaan Tuhan itu sendiri. Nah, saudara, pemulihan di dalam kehidupan kita ini penting ya, saudara, dalam kita berproses. Karena memang itulah tujuannya, bahwa pada saatnya kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Lewat apa? Lewat proses, lewat tambalan-tambalan kemuliaan yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita dipulihkan, kita juga bisa memulihkan, saudara. Ini penting. Nah, dalam pelajaran saya, untuk mana bisa mengalami proses ini, saudara, ada 4 hal yang ingin saya bagikan. Yang pertama, saudara, saya mengambil falsafah dari Kintsugi itu sendiri. Walaupun Kintsugi ini budaya Jepang, ya, saudara, yang latar belakangnya tuh Shinto, Buddha gitu ya, tetapi ada hal menarik yang saya dapatkan. Jadi biasa membuat kita menjadi satu yang lebih indah lagi di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudara. Yang kedua ada di dalam Daniel, saudara. Daniel 10, saudara ya, ayat 1. Daniel 10 ayat 1 saya bacakan ya. Pada tahun ketiga pemerintahan Kores, raja orang Persia, suatu firman dinyatakan kepada Daniel yang diberi nama Belsasar. Firman itu benar dan mengenai kesusahan yang besar. Maka dicamkannyalah firman itu dan diperhatikannyalah penglihatan itu. Nah, kalau kita baca terus, ini Daniel 10 ini kemudian karena hal itu, kemudian Daniel mengambil puasa 21 hari, saudara ya, tidak makan sedap-sedapan. Artinya dia menghindari hal-hal yang enak-enak. Dia 21 hari dia bahkan dia tidak mandi, tidak berurap ya saudara ya, karena dia begitu fokus pada, dikatakan di sini ada kata-kata dicamkan dan diperhatikan, dicamkan firman dan diperhatikan penglihatan itu. Ya saudara, dalam kemudian kalau kita baca lanjut lagi Daniel, nanti kemudian terjadi Tuhan memberikan pewahyuan kepada Daniel. Ya, nah saudara, di dalam bahasa Inggris ya, kalau kita kata-kata melihat itu ada beberapa tingkatannya ya, ada look, ada see, ada watch ya saudara ya. Look itu ya look at, atau look dengan look at itu sudah beda tingkatannya ya. See sudah beda lagi. Watch itu beda lagi ya saudara. Kalau kita melihat saja
ya kita bertanya I see you or gitu. Tapi kalau kita nonton film, saudara, biasanya kita tidak akan yang lazim tidak dikatakan I see a film, berarti I watch the movie, I watch the film. Kenapa? Karena ketika kita nonton film, kita memusatkan perhatian kita. Nah, jadi kadang-kadang perhatian, mencamkan firman dan memperhatikan. Ketika kita memperhatikan, itu tidak hanya mata kita, tetapi hati kita dan pikiran kita ikut di dalamnya. Ya, kalau kita lihat film itu kan kita, apalagi kalau yang suka ini ya drama ya saudara ya, dari satu sampai banyak sekali, kita perhatikan supaya tahu ini sambungannya di mana ya saudara ya. Nah saudara, sekarang pertanyaannya adalah apa yang menjadi pusat perhatian kita, saudara? Saudara, kami di sini di Sentani, kami punya satu anak yang kami asuh bersama, saudara. Namanya Esther, saudara. Nih, nah, saudara ya. Nah, Esther ya, saudara. Esther ini, saya bilang our sunshine gitu, saudara ya, memberi sukacita kepada kami. Kami ambil Esther ketika usianya 2 minggu dari seorang remaja yang kami layani. Tapi sekarang Esther sudah besar, tidak besar sekali sih, tapi 1 tahun 3 bulan. Esther sudah bisa jalan, ya. Dan yang menarik, saudara, kalau kita berjalan bersama dengan Esther ini, saudara ya, misalnya melewati nyebrang kelas gitu, saudara ya, yang kelasnya 4 meter gitu. Kalau kita gandeng Esther, jalan sama-sama dengan dia, jarak 4 meter itu bisa jadi seperti jarak 100-200 meter. Kenapa, saudara? Karena buat Esther, banyak hal bisa menarik perhatiannya dia. Dia lewat lemari, dia buka. Setiap pintu dia buka, setiap lemari ada pintu dia buka, setiap benda dia pegang. Kita taruh dia pegang lagi, dia ambil lagi. Ya, jadi banyak hal menarik perhatiannya karena buat dia semua baru, buat kita semua sudah biasa, tapi buat Esther semuanya baru, sehingga semua menarik perhatian, semua ingin dipegangnya. Nah, saudara, begitu juga dunia kita saat ini. Banyak hal yang ditawarkan yang bisa menarik perhatian kita ya saudara ya. Banyak sekali tawaran-tawaran yang di dunia ini yang dan sekarang semakin dekat dengan adanya HP, tawaran dari Shopee, tawaran dari belanja semakin dekat, tawaran dari media juga semakin banyak, Ton. Banyak sekali yang bisa menarik perhatian kita. Nah, pertanyaannya kembali, saudara. Apakah yang menjadi pusat perhatian kita? Apakah yang menjadi fokus kita? Apakah yang terutama yang kita perhatikan? Bisa pelayanan kita, saudara, menjadi pusat perhatian. Bisa juga keluarga kita. Bisa juga masalah-masalah kita menjadi perhatian utama kita. Bisa juga luka-luka dalam hidup kita menjadi perhatian kita. Nah, apa yang menjadi perhatian kita itu akan menyita, saudara ya. Di Papua ini sejak Januari, saudara, banyak gempa. Betul, ini banyak gempa. Sudah berapa kali kami lari keluar rumah ya. Kadang-kadang saya ketakutan sendiri, saudara. Nah, ketika saya memusatkan perhatian pada gempa, saya lihat ini gempanya jam berapa ini ya skalanya ya gitu. Nah, timbullah ketakutan tersendiri, saudara ya. Jadi kita bisa perhatian kita tuh bisa ke apa saja yang kita alami. Tapi ingat, saudara, dalam kisahnya Daniel, ketika Daniel memberikan perhatiannya kepada firman dan penglihatan, maka terjadilah pewahyuan. Memberi perhatian kepada pelayanan tidak salah, memberi perhatian pada keluarga tidak salah, memberi perhatian kepada masalah tidak salah. Tetapi hanya dengan memberi perhatian kepada firman dan penglihatan, kita akan menerima pewahyuan. Nah, saudara, minggu depan kita sudah mulai masuk dalam doa puasa ya, saudara ya. Nah, berharap ini bukan sesuatu yang rutin yang kita lakukan, tetapi mari pada doa puasa itu kita memberikan perhatian pada sosok yang benar, fokus pada yang benar, supaya kita juga akan mengalami pewahyuan dari Tuhan. Tuhan membukakan pikirannya. Buat saya pewahyuan ketika kita terbuka dengan pikiran Tuhan, dengan isi hatinya Tuhan. Buat hidup kita, buat masa depan kita, buat pelayanan, buat keluarga, dan buat bangsa ini. Kita perlu pewahyuan Tuhan. Tanpa pewahyuan yang dari Tuhan, kita bisa kemana-mana, saudara ya. Bisa banyak menarik perhatian kita. Nah, saudara, kembali. Apa yang menjadi fokus kita? Apa yang menjadi pusat perhatian kita? Kalau itu firman, kalau itu Tuhan sendiri yang menjadi fokus yang utama, maka saudara, kita akan mengalami
pewahyuan yang Tuhan akan berikan kepada kita dan pelayanan dan bangsa. Yang kedua, saudara, itu saudara. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga dari Matius, saudara. Matius pasal yang ke-5. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-6. Saya bacakan, saudara ya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ya, saudara ya. Tadi juga dibacakan ya sama Ibu Min ya, ayat yang sama. Berbahagialah orang yang lapar dan haus. Saudara, kalau kita lapar dan haus ya, itu berarti kita kita akan melakukan apa saja ya, karena kita dalam kondisi lapar dan haus ya, saudara ya. Nah, saudara, di Jayapura ini saya lupa setahun 2 tahun yang lalu ada satu restoran baru dibuka, saudara. Itu restoran all you can eat ya, Korean barbecue. Nah, saudara, kami ingin coba, atau satu kali kami ke sana karena ayo kita coba ya. Kami sampai di tempatnya, restorannya itu kecil, saudara, di ruko, satu ruko saja kecil. Tapi yang menarik, saudara, adalah yang antri di depannya ya. Banyak sekali yang ngantri duduk di depan, ngantri kayak naik kereta api gitu, saudara ya, ngantri di depan. Nah, pada waktu kami lihat yang ngantri begitu banyak, akhirnya kami enggak jadi, sudah enggak jadi ya. Tapi orang-orang yang ngantri ini bersedia, saudara, ngantri 1-2 jam mungkin atau lebih ya, karena satu orang itu berhak 90 menit di dalam untuk makan sepuasnya ya. Nah, berarti ada orang-orang yang rela untuk melakukan apa saja karena dia menginginkan sesuatu, saudara ya. Nah, ini dalam hal ini makanan Korea ya, saudara. Nah, saudara, haus dan lapar akan kebenaran akan dipuaskan. Nah, saudara, saat-saat ini kalau saudara buka YouTube, saudara ya, ada satu yang viral, yaitu revival di Asbury. Mungkin beberapa teman sudah melihat YouTube-nya ya, banyak sekali. Kalau saudara ketik Asbury saja ya, itu satu Asbury College, itu terjadi di Asbury College, kalau nggak salah di negara bagian Kentucky di Amerika, sedang terjadi revival, sedang terjadi kebangunan rohani, saudara. Viral cukup banyak itu, dan sampai sekarang masih terjadi ya, saudara ya. Saya lihat dan satu kali ada seorang, jadi dulunya itu adalah hanya kampus itu saja mereka mengadakan ibadah biasa, chapel, saudara ya. Tapi pada satu kali Rabu yang lalu ketika diadakan chapel, chapelnya biasa saja, sebetulnya biasa saja, tetapi tiba-tiba ada hadirat Tuhan turun, Roh Kudus bekerja, dan tiba-tiba mereka tidak bisa berhenti untuk memuji Tuhan, tidak bisa berhenti menyembah Tuhan, dan kemudian terus berlangsung, saudara. Orang-orang mengalami pemulihan di dalamnya. Nah, sampai akhirnya tidak hanya chapel itu, tetapi orang-orang luar mulai datang untuk juga untuk melihat sebetulnya ada apa yang terjadi sampai berhari-hari mereka di chapel itu. Berganti-gantian orang masuk, sampai dari negara bagian lain pun datang juga untuk melihat revival di Asbury ini. Nah, salah satu hamba Tuhan yang kemudian datang dari negara bagian lainnya, ketika dia sudah datang, dia masuk, dan kemudian dia diwawancara. Dia bilang, apa menurut saudara ya, wawancaranya, menurut saudara hamba Tuhan ini, apa yang terjadi? Kenapa bisa terjadi revival seperti ini? Dan ini adalah ayat yang dikutip oleh hamba Tuhan itu. Dia bilang, di mana ada orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran, maka Roh Kudus akan bekerja dengan luar biasa. Dan saudara, ketika kemudian ada mahasiswi yang diwawancara lagi, dia bilang dia ikut chapel yang pertama kali itu, dan sebetulnya dia bilang tidak kami rencanakan ada revival. Tapi dia bilang ketika mereka sedang memuji, menyembah, tiba-tiba dia merasakan hadirat Tuhan. Dan ditanya, apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu alami? Dia bilang, tiba-tiba kemarahanku, kekecewaanku hilang. Dia bilang gitu ya. Dan digantikan dengan damai yang dari Tuhan. Dia keluar dari chapel karena harus kuliah, tapi kemudian dia bilang ingin kembali lagi. Jadi selesai kuliah dia balik lagi ke chapel lagi, dan dia gabung lagi. Dan itu dialami oleh banyak orang. Ada mahasiswi lain lagi yang mengatakan, iya, dia mengalami, tiba-tiba dia mengerti pentingnya radical humbleness ya, kerendahan hati yang radikal. Jadi banyak orang mengalami, saudara ya, mengalami revival secara pribadi, dan itu menjadi satu sekumpulan yang besar ya. Setiap orang merasakannya, bahkan saat ini katanya, saudara ya, kalau saya lihat itu bukan cuma di dalam chapel ya, sudah enggak orang ngantri, katanya orang ngantri half mile, setengah mile untuk bisa masuk ke chapel itu. Mereka rela ngantri, rela menunggu malam
karena mereka tertib ya saudara, ya enggak boleh semua masuk, gantian masuknya. Tapi sekarang sudah terjadi tidak hanya di dalam chapel, tetapi sudah di dalam halaman. Jadi di halaman chapel itu banyak orang-orang yang berkumpul, 2-3 orang, mereka berpegangan tangan, mereka berdoa, saling mendoakan, dan banyak saudara kesaksian-kesaksian yang bisa kita lihat ya. Dan mereka berdoa bahwa ini generasi Z sedang dijangkau lewat revival ini. Dan orang-orang Amerika yang kita tahu mereka terhadap agama itu terakhir-terakhir sangat skeptis ya, tapi mereka berkata kami berdoa supaya ini terjadi juga di negara-negara bagian lain. Saudara, saya tidak di Asbury, tetapi ketika saya melihat itu, ketika saya mendengar orang berbicara, saya melihat wah, ketika Roh Kudus bekerja dengan luar biasa ya, ketika Tuhan menjamah orang ya, ketika Tuhan menjamah pribadi lepas pribadi, dan itu kemudian menjadi revival ya saudara ya, dan sesuatu yang menurut saya ini lebih daripada sekedar mujizat-mujizat biasa, karena Roh Kudus betul-betul bekerja dalam hati setiap orang. Dan saya bayangkan di sana bisa merasakannya ya saudara ya. Itu yang ketiga saudara, haus dan lapar akan kebenaran. Di mana ada haus dan lapar akan kebenaran, di situ Roh Kudus akan bekerja. Yang keempat saudara, sebetulnya kita tahu bahwa revival dalam sejarah kekristenan tidak terjadi hanya di Asbury. Sebelum-belumnya saudara kita tahu bahwa terjadi banyak revival. Tapi salah satu revival yang saya pikir sangat penting dalam sejarah kekristenan itu adalah revival yang terjadi di dalam Kisah Rasul pasal 2 ya saudara ya. Kita tahu dalam Kisah Rasul pasal 2 ketika Roh Kudus dicurahkan ya, maka terjadilah satu kegerakan yang luar biasa. Kita lihat bahwa mereka bisa berbagai-bagai bahasa, berbahasa roh. Kemudian Petrus menjadi pembicara. Ya, kita tahu Petrus itu muridnya Yesus yang termasuk 3 yang paling dekat. Dan kita tahu Petrus ini orang yang bicara terus ya. Kadang-kadang bicaranya benar, dipuji Yesus. Tapi kadang-kadang bicara salah, dimarahi oleh Yesus. Tapi juga ada satu momen yang semua orang selalu ingat, bahwa Petrus ini pernah mengkhianati Tuhan Yesus. Pernah dia bilang tidak kenal Tuhan Yesus. Dan kita juga tahu bahwa kemudian Petrus menyesalinya sampai dia menangis. Kalau laki-laki sampai menangis terseduh-seduh itu saudara, berarti hatinya betul-betul hancur ya saudara ya, menyesal sekali. Nah, ketika di momen Kisah Rasul 2 Petrus menjadi pembicara, 3.000 orang bertobat saudara. Saya pikir saat itu Petrus tidak bicara karena dia pintar bicara, tetapi karena ada urapan dari Roh Kudus yang memakai Petrus pada saat itu. Dan pada saat itu juga saya percaya bahwa Petrus mengalami pemulihan, mengalami tambalan kemuliaan. Kenapa saudara? Karena Petrus mungkin walaupun dia tetap setia ikut Tuhan Yesus, tetapi dia tidak bisa lupa juga bahwa dia pernah mengkhianati Tuhan Yesus. Tapi ketika saat itu dia dipakai Tuhan, pasti Petrus merasakan, ternyata walaupun aku pernah salah ini, tetapi Tuhan masih mau pakai aku, gitu ya, masih mau pakai saya dengan cara yang luar biasa, dan itu menyembuhkan saudara ya. Kalau kita pernah berbuat salah, tapi terus diingatkan kesalahan yang membuat kita minder, membuat kita akan terus membawa luka itu. Tapi kalau kita dalam segala keadaan kita, orang lain menerima, mengasihi kita, tetap mau mempercayai kita, tuh saudara, itu kesembuhan yang luar biasa ya saudara ya. Dan Petrus mengalaminya pada saat itu saya pikir. Juga ke-12 murid Tuhan yang lain juga mengalami saudara. Kenapa? Karena mungkin kondisi pada saat itu ya, mereka, Yesus sudah naik ke surga ya. Yesus pertama mati dulu tuh hati mereka pasti patah ya saudara ya. Tapi bangkit, mereka sudah senang mungkin ya. Tapi kemudian Yesus pergi lagi naik ke surga ya. Ditinggalkan ya saudara ya. Belum tekanan dari pemerintah. Jadi mungkin ada ketakutan, ada rasa kecewa dan segala macam. Tapi ketika terjadi pencurahan Roh Kudus bekerja. Saya pikir banyak hati-hati yang saat itu dipulihkan. Ke-12 murid ini kembali dibakar hatinya. Sehingga mereka mengalami pemulihan, saudara, pemulihan pribadi lepas pribadi. Dan saudara, kalau kita lanjutkan membaca, saudara, itu amazing sekali, saudara ya. Kemudian tidak berhenti sampai di situ loh, saudara. Kemudian terbentuklah fellowship, orang berkumpul setiap hari, memecah roti bersama-sama. Kemudian dikatakan di situ adalah, dan kita tahu asumsinya di situ banyak bukan orang Yahudi, karena dikatakan banyak orang dari daerah-daerah lain.
Kita tahu bahwa rasa kesukuan itu besar, tapi ketika Roh Kudus bekerja, semua tembok-tembok penghalang itu roboh, saudara ya. Sehingga saling mereka dari suku, dari bangsa-bangsa lain pun mereka bergabung dengan jemaat yang mula-mula ini, saudara. Dan yang lebih indah lagi, saudara, dikatakan di situ mereka bukan saja senang berkumpul bersama. Kalau sampai tiap hari kumpul ya, saudara, itu artinya senang ya. Kalau kita tidak senang dengan kumpulan kita tidak mungkin datang setiap hari. Kalau bisa tidak ketemulah orang yang kita tidak suka ya, saudara ya. Tetapi ini kalau sampai mereka berkumpul dengan sukacita, berarti mereka mengalami. Dan kemudian dikatakan di situ bahkan mereka itu mau menjual ya, menjual miliknya. Selalu ada yang menjual miliknya ya kalau kita baca di 44 45 itu ya, untuk supaya orang lain tidak kekurangan. Oh, ini kasih yang luar biasa, saudara ya. Kalau kita memberi karena kita punya, kita bagi, it's okay, enggak masalah, saudara. Tapi kalau sampai untuk memberi itu kita harus menjual, kita punya, ini tingkat kasih yang berbeda, saudara. Nah, hanya orang-orang yang mengalami pemulihan, saudara, yang bisa melakukan hal ini. Kesehatian itu bukan sesuatu yang otomatis, saudara. Kesehatian, kesatuan ya, itu adalah sesuatu yang memang perlu ada harga yang harus dibayar. Dan hanya orang-orang yang mengalami tambalan-tambalan kemuliaan dipulihkan oleh Tuhan, bisa memiliki kasih yang tidak hanya berhenti di dirinya, tetapi kasih yang meluap kepada orang-orang lain. Dan ini dialami oleh jemaat yang pertama, dan dialami oleh mereka. Nah, saudara, sejak awal ya, kita itu didesain menjadi makhluk yang relasional ya, saudara ya. Di Kejadian 2 ayat 18 mengatakan tidak baik manusia seorang diri, ya. Tetapi kita tahu ayat itu bukan hanya untuk yang belum menikah ya, saudara ya. Ayat itu digunakan selalu untuk yang belum menikah, padahal tidak, untuk kita semua. Tidak baik seorang diri. Jadi kita tidak didesain untuk ego, kita tidak didesain untuk diri sendiri, tetapi kita didesain untuk relasional ya, saudara. Sekarang ini banyak kali ya, kita ini duduk di meja yang sama, tapi masing-masing pegang HP masing-masing, saudara ya. Bersama tetapi tidak bersama ya. Tetapi ingat ya, saudara ya, bahwa kita tidak, desain kita bukan ego, desain kita bukan sendiri, desain kita adalah relasional, fellowship adalah desainnya kita. Nah, jemaat mula-mula ini yang mengalami pembaharuan, mengalami pemulihan dari Tuhan, kemudian menjadikan ini satu momentum yang besar, revival yang paling besar menurut saya. Kemudian dikatakan Tuhan tiap hari menambahkan jumlah mereka. Ini pasti bukan hanya karena mereka datang tanpa tujuan, tapi mereka melihat kesaksian yang luar biasa. Saudara, Sproul ya, seorang hamba Tuhan, mengatakan bahwa ketika kita berdoa ya, saudara ya, doa kita itu besar kuasanya. Kita bisa mengubahkan bangsa, kita bisa mengubahkan kota, kita bisa mengubahkan desa tempat kita melayani. Kita bisa mengubahkan orang yang paling keras sekalipun ya, saudara ya. Tetapi yang mujizat paling besar dari seorang pendoa adalah ketika Tuhan mengubahkan individu pendoa itu sendiri. Setiap pendoa yang berdoa untuk syafaat pasti mengalami pemulihan yang Tuhan lakukan. Tidak mungkin kita berdoa untuk bangsa menangis untuk yang belum terima Kristus kalau kita tidak punya kasih yang besar. Tidak mungkin kita berdoa untuk terjadi merendahkan diri di hadapan Tuhan kalau kita sombong. Jadi mujizat terbesar adalah ketika pendoa-pendoa ini mengalami pemulihan dari Tuhan. Pemulihan yang dialami akan menyebar menjadi satu revival dimanapun kita ada, dan orang-orang yang dipulihkan akan memulihkan sekitarnya dan memulihkan bangsa. Nah, saudara, itu 4 hal tadi ya saya katakan ya, bahwa itulah yang terjadi ya, saudara ya. 1, saudara ingat bahwa kita didesain untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Maka mari setiap luka kita, luka keluarga, luka bangsa kita, mari kita bawa untuk dibalut dengan balutan kemuliaan. Kedua, saudara, marilah kita memperhatikan yang harus diperhatikan, firman Tuhan dan penglihatan supaya pewahyuan itu ada. Kemudian yang ketiga, saudara, haus dan lapar akan kebenaran. Dan saudara, yang keempat, mari kita akan menantikan ketika Tuhan memulihkan setiap kita, Tuhan juga akan memulihkan bangsa ini. Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Bagi kita, bagi setiap kita secara individu, bagi setiap tim kita, keluarga kita, saat akan merasakan rawatan revival yang dari Tuhan. Dan itu juga akan terjadi pada bangsa kita. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami bersyukur karena kami akan melihat pekerjaan Tuhan yang besar di tengah-tengah bangsa kami. Revival yang terjadi di Asbury akan dialami Tuhan oleh banyak orang Tuhan yang sungguh-sungguh merindukan pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan dan tengah-tengah bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita bersyukur untuk kasih Tuhan, anugerah Tuhan buat bangsa kita, bangsa Indonesia, buat pertolongan Tuhan bagi bangsa kita. Kita bersyukur, mengucap syukur untuk keamanan bangsa, mengucap syukur untuk atas kinerja pemerintah, mengucap syukur untuk usaha pemerintah. Kita minta untuk kita tayangkan. Sebelum kita berdoa mengucap syukur ini, kita angkat pujian yang mengatakan terima kasih Tuhan untuk Indonesia. Terima kasih Tuhan untuk cerita kita. Terima kasih Tuhan untuk Indonesia. Terima kasih hatiku bersyukur Indonesia membutuhkanku, Yesus. Indonesia nantikan curahan Roh. Indonesia menunggu kemuliaan-Mu. Inilah doaku. Inilah doaku. Selamatkan Indonesia. Selamatkan Indonesia. Selamatkan Indonesia. Itulah kerinduanku. Selamatkan Indonesia. Selamatkan Indonesia. Selamatkan Indonesia. Itulah kerinduanku. Selamatkan Indonesia. Selamatkan Indonesia.
syukur Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan bagi bangsa ini Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan. Terpujilah ya Tuhan untuk keamanan bangsa ini. Kami mengucap syukur atas kinerja pemerintah Joko Widodo yang telah dinikmati oleh masyarakat. Kami mengucap syukur untuk usaha pemerintah dalam meningkatkan ekonomi rakyat Indonesia melalui berbagai program sampai ke desa-desa. Kami mengucap syukur Indonesia dapat merebut kembali tambang emas, nikel dan lain-lain yang menjadi kekayaan bangsa ini. Kami mengucap syukur untuk apa saja yang telah Tuhan kerjakan bagi kami di bangsa ini ya Tuhan. Terpujilah ya Tuhan. Terima kasih. Amin. Seperti kerinduan kita bersama sesuai firman Tuhan tadi. Kita rindu Indonesia juga dilawat Tuhan. Jalan-jalan, orang memuji Tuhan di rumah-rumah, di pasar-pasar, di sekolah-sekolah, semua sistem sorga turun di bangsa ini. Inilah kerinduan kita. Tapi saudara perlu tahu, kejahatan di Indonesia ini malah bertambah 7%. Saudara kita, anak-anak Tuhan harus balikan keadaan ini. Walaupun kita sedikit, kita minoritas, tapi kita punya pengaruh untuk bawa kebaikan di bangsa ini. Mari kita minta ampun atas dosa bangsa ini. Dosa kita, keluarga kita, kaum suku bahasa, atas pejabat pemimpin negara ini. Nanti saudara tidak perlu buka mic, tapi saudara mulai naikkan pengampunan, mohon pengampunan dari Tuhan. Saudara bisa minta ampun untuk apa saja yang terjadi di bangsa ini. Sebelum kita berdoa untuk pemulihan bangsa ini, untuk kegerakan Tuhan terjadi di bangsa ini. Lebih dulu kita minta ampun untuk semua kejahatan yang terjadi di bangsa ini. Mari semua berdoa, minta belas kasihan Tuhan. Terlalu banyak bencana, merugikan, membuat kerusakan terjadi di mana-mana. Terlalu banyak yang menyedihkan terjadi. Indonesia berkali-kali menangis. Mari kita minta ampun. Yesus. Tuhan, ampuni Tuhan. Ampuni seluruh penduduk negeri ini Tuhan. Yang menyakiti hatimu. Ampuni hamba-hamba Tuhan yang hidup tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni kami Tuhan, ampuni Tuhan. Yesus. Amin, amin Tuhan. Haleluya. Jangan ada penghalang lawatan di negeri kami, Tuhan. Lepaskan pengampunan atas bangsa ini, ya Tuhan. Jangan ingat lagi, Tuhan. Lepaskan kasih-Mu melanda dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, Tuhan. Selamatkan Indonesia, Tuhan. Selamatkan Indonesia.
lepaskan pengampunanmu Tuhan. Lepaskan pengampunanmu Tuhan. Lepaskan pengampunanmu Tuhan. Bapa, kami berdiri mewakili bangsa ini Tuhan. Bapa, dengarlah kami Bapa. Jangan lagi hukum negeri ini Tuhan. Jangan ada bencana lagi di bangsa ini. Jangan ada lagi bencana ya Tuhan. Tuhan. Lawan Indonesia Tuhan. Lawan Indonesia Tuhan. Lawan Indonesia Tuhan. Kami mau kebencian diganti dengan kasih persaudaraan yang kuat. Kami mau kasih-Mu melanda bangsa ini Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan mencari orang-orang yang mau berdiri antara bangsa ini dengan Tuhan. Hari ini Tuhan, kami ada untuk bangsa ini. Kami berdiri mempertahankan negeri ini di hadapan Tuhan. Jangan Tuhan musnahkan. Yang kami minta lawatan ya Tuhan. Di balik bencana, di balik banjir bandang gempa bumi, lawatlah bangsa ini ya Tuhan. Kemuliaan-Mu diturunkan di bangsa ini ya. Kemuliaan-Mu dinyatakan atas bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi dalam anugerah-Mu yang sempurna. Amin, amin, amin. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk sore hari ini. Kami berdiri untuk bangsa ini, negara ini. Terlebih khusus kami berdiri untuk tanah Papua. Tanah Papua yang kami cintai. Ya. Papua yang kami kasihi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kota Jayapura yang mengalami gempa bumi dari sejak bulan Januari sampai hari ini. Terus gempa terjadi. Tuhan, kami berdoa supaya untuk saudara-saudara kami yang masih ada di dalam pengungsian, sekitar 1.000-an orang yang menampung di tempat. Karena itu Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kalau kami salah, Tuhan ampuni kami. Tuhan tegur kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Ada orang-orang yang berdoa untuk tanah ini. Tanah Papua, khususnya di tanah Provinsi Papua, di Jayapura. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Allah berkuasa di negeri ini. Dan negeri ini dibuka oleh Injil, oleh Otto dan Kessler. Maka tanah ini adalah sebagai persembahan untuk Tuhan, memberkati bangsa-bangsa. Tapi kenyataan, di daerah ini banyak terjadi persoalan, gejolak, perang, konflik. Karena itu Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pulihkan kota Jayapura dan sekitarnya. Dan kami juga berdoa untuk 6 provinsi yang ada. Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Raya, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan Tengah, Provinsi Papua Selatan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan lawat, mujizat Tuhan terjadi, perubahan terjadi, jamahan Tuhan terjadi. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih. Kami berdoa untuk pemerintah provinsi, pemerintah yang ada di Kota Jayapura, Tuhan. Semua pejabat, semua kepala-kepala, baik wali kota, gubernur, bupati, kami berdoa untuk mereka. Karena banyak pejabat yang korupsi, sehingga daerah ini tidak maju, daerah ini terus melihat ke belakang. Karena itu kami berdoa supaya pemimpin kami, mereka menggunakan semua kepercayaan itu untuk kepentingan umum, bukan kepentingan sekelompok atau pribadi. Tuhan, kami berdoa supaya mereka mengalami pertobatan secara pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk beberapa daerah yang terjadi konflik, baik TPNPP, OPM, dan juga aparat negara. Karena itu kami berdoa di dalam nama Yesus. Kabupaten Lanijaya, Kabupaten Duga, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Maibrat, Kabupaten Nabire, dan beberapa daerah Timika, Jayapura terjadi konflik. Karena itu Tuhan, kami berdoa, minta belas kasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang memberikan damai di negeri ini. Terima kasih. Kami berdoa supaya ada jalan solusi, jalan keluar melalui pemerintah dan juga pihak ketiga yang bisa menengahi supaya persoalan Papua bisa terselesaikan. Tuhan, kami juga berdoa sesuai dengan firman Tuhan tadi, bahwa luka-luka dalam, luka-luka masa lalu tahun 1963 sampai dengan hari ini, itu Tuhan kami berdoa supaya bisa diobati. Kalau belum diobati, maka itu tidak akan penyelesaian. Karena itu Tuhan kami minta Tuhan yang menolong, memberkati tanah ini, tanah Papua. Terima kasih Tuhan, terima kasih yang berdoa untuk pendidikan dan juga kesehatan. Terima kasih Tuhan memberkati, Tuhan menolong di tanah ini. Dan juga gereja-gereja, Tuhan memberkati. Pemulihan terjadi, gereja boleh menjadi terang, menjadi garam di dunia. Jadi khususnya di tanah Papua, dan mencari berkat untuk seluruh Indonesia dan dunia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa serahkan kepada Tuhan. Dengan iman kami tepat pada waktunya Tuhan akan menjawab sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ibu masih di mute. Layak disembah oleh suku-suku bangsa, dengan darah yang telah tebus bangsaku, genapi Tuhan akan segitu. Hatiku itu melihat kemuliaan, hatiku itu melihat curahan kuasa di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Tuhan Indonesia, aku kemuliaan Indonesia, hati kemuliaan, ya aku nyatakan kemuliaan, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Tuhan Indonesia, aku
bersama-sama berdoa untuk persiapan Pilpres 2024. Mari kita bersama-sama. Tuhan, berdoa Tuhan untuk keamanan bangsa menjelang Pilpres kondusif ya Bapa. Ikat dan batalkan dalam nama Tuhan Yesus semua potensi yang dapat mengacaukan bangsa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan akan dalam masa tahun 2020 ini Tuhan masyarakat Indonesia tetap harmoni dan menghindari kesedihan Tuhan dan doa politik berita hoax, cara kebencian dan politik identitas dan segala bentuk praktek perbuatan dan kuasa gelap di dalam nama Tuhan Yesus. Dilakukan Tuhan berikan pada kami dengan Indonesia Tuhan bangsa yang memiliki banyak perbedaan dapat berpikir tetapi tidak memiliki rakyat yang tinggal dari atas Tuhan yang menghargai beragama yang berbeda atas dia tidak bermaksud yang berbeda tapi yang Tuhan kami minta agar rekaman para selama dan mereka yang intoleran tapi yang mencintai bangsa ini dalam nama Yesus kami berdoa para ulama agama yang memilih partai politik telah bangsa tertentu menjadi Tuhan tidak memilih partai politik Tuhan terhadap bangsa dan negara dan tidak menjadi kompor yang justru membela bangsa ini menjadi bangsa yang Tuhan ditolak dalam nama Yesus. Ya Tuhan kami berdoa KPU, BPK, BPS, KPPS, Bawaslu Tuhan semua penyelenggara pemilu Tuhan tolong supaya mereka lakukannya dengan hati yang benar di hadapan Tuhan. Tidak melihat satu politik, partai politik Tuhan. Kami berdoa untuk TNI Polri supaya mereka netral ya Tuhan. Netral dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk sistem pemilu yang masih menjadi wacana untuk dirubah. Kami minta supaya Tuhan intervensi semuanya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Bersyukur Tuhan buat setiap doa kami ini Tuhan, Engkau mendengarkannya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat doa-doa kami ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan dan kami percaya Tuhan Engkau mendengarkan dan doa kami ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kita akan kembali berdoa untuk pemulihan ekonomi Indonesia. Kita akan sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Kita akan buka secara bersama-sama berdoa untuk pemulihan ekonomi bangsa ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan beri hikmat kepada pemerintahan kami, Presiden dalam bekerja sama dengan kabinet untuk senantiasa fokus mengatasi masalah ekonomi bangsa ini. Tuhan agar pemerintah mampu mengambil kebijakan hati yang mencintai Indonesia agar laju inflasi dapat ditekan dan tidak terjadi pelambatan ekonomi. Berkati-katilah upaya pemerintah agar sukses dalam melakukan investasi dengan mendorong pembangunan pemerahan iklim untuk meningkatkan ekonomi bangsa. Kami berdoa Tuhan agar para menteri mewaspadai kenaikan harga barang. Perekonomian bangsa kami akan senantiasa Tuhan berkati pemulihan perekonomian bangsa kami Tuhan. Engkau lihat keadaan bangsa kami saat ini Tuhan. Sungguh kami terlalu yakin dan percaya semua harta kekayaan yang ada di bangsa ini akan membuat pemulihan ekonomi bangsa ini akan mengalami sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh kami masyarakat di bangsa ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami katakan Indonesia adalah lumbung pangan buat bangsa-bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus
Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau dengar. Sedangkan telingamu mendengar seruan kami atas pemulihan ekonomi bangsa kami saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih. Kami percaya Tuhan. Pemulihan ekonomi bangsa kami. Tuhan sendiri yang bertanggung jawab. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan perhitungkan setiap jeri lelah anak-anak Tuhan yang setiap hari berdoa untuk pemulihan ekonomi bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat dari utara, selatan, timur, barat datang di bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga bangsa kami akan menjadi bangsa, oh Tuhan memberkati bangsa-bangsa lain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kami berdiri di antara puing tembok yang runtuh abad yang lalu. Kami berdiri mempertahankan negeri ini Tuhan. Jangan Tuhan, tetesan air mata, jangan biarkan, dengarkanlah waktu untuk kami bekerja. Memperbaiki tembok yang runtuh akan dapat dihuni kembali. Mari sekali lagi saudara kita naikkan pujian ini sebagai doa dan perkataan kita di hadapan Tuhan. Bahwa kita akan berdiri untuk bangsa ini. Kita akan memperbaiki puing-puing. Kita akan berdiri di hadapan Tuhan. Karena kita adalah penjaga dari bangsa Indonesia ini. Haleluya. Amin. Katakan dengan iman. Kami berdiri mempertahankan negeri ini Tuhan. Jangan musnah. Ya Tuhan Yesus, ini seruan kami, ini kerinduan kami Tuhan. Haleluya. Amin. Waktu untuk kami bekerja, memperbaiki tembok yang runtuh agar dapat dihuni kembali, Agar dapat dihuni kembali. agar dapat dihuni. Ya Tuhan, supaya kami menghuni kembali bangsa kami ini. Haleluya Tuhan. Dihuni kembali. Mari Bapak Ibu, Saudara, saya akan mendeklarasikan untuk menjaga bangsa Indonesia ini. Ketika saya mendeklarasikan, Bapak Ibu akan mendukung di dalam doa. Bapak Ibu akan mengaminkan dari tempat masing-masing dan saya percaya bahwa Tuhan akan mendengarkan apa yang kita ikrarkan di hadapan Tuhan. Deklarasi menjaga Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan darah dan perjanjiannya. Kami deklarasikan atas Indonesia. Kami tahan semua bencana alam di darat, di laut, dan di udara. Kami tahan semua perpecahan dan kerusuhan dan semua kejahatan. Kami tahan semua sakit penyakit. Tidak ada lagi penyebaran virus corona.
lubang maut, lubang neraka. Kami deklarasikan lawatan Tuhan terdahsyat terjadi dari Sabang sampai Merauke. Kami kawal sektor pemerintahan dari yang tertinggi sampai yang terendah. Sebuah keputusan dan yang ditetapkan hanya yang berasal dari Tuhan saja. Kami bangun tembok perlindungan Tuhan di seluruh Indonesia. Kami tahan pengaruh antikris dan radikalisme dan semua yang bukan dari Tuhan. Kerajaan dan kehendak Tuhan terjadi atas Indonesia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin 3 kali. Amin. 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 Haleluya. Bapak Ibu, Indonesia sebagian besar tinggal di desa-desa. Pesat ada untuk desa-desa, 84.000 desa di Indonesia diselamatkan. Hari-hari ini kita punya pergumulan, walaupun menurut kita ini berat, tapi percayalah, ini tahun kegerakan. Kita akan bergerak bersama Tuhan, mempersiapkan pekerja-pekerja Tuhan di desa-desa yang unggul, yang berjalan dalam keajaiban. Karena itu, mari bersama kami sepakat. Kita akan deklarasikan persiapan PMKP 9. Kita bersungguh-sungguh, walaupun tidak ada harapan, tidak ada dasar untuk percaya. Tapi percayalah Tuhan kita mengasihi kita. Seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Tuhan sayang Pesat. Mari sepakat dengan kami. Kita akan mendeklarasikan ini dan sesudah itu kita akan berdoa untuk acara nanti malam. Ya, pintu-pintu mulai terbuka untuk persiapan PMKP. Percaya itu Bapak Ibu. Nanti malam Ibu Pidi dan Pak Han bersama pengurus yang ada di area Jakarta dengan para donatur, beberapa orang akan kumpul. Kita minta hadirat Tuhan turun. Kita minta kuasa Tuhan berdaulat. Pembalikan keadaan terjadi. Semua berpihak dengan kita untuk terlaksananya PMKP 9. Amin. Amin. Mari kita akan mendeklarasikan hal ini. Bapak Ibu boleh tidak usah buka mic supaya tidak gaduh, tapi sepakat dengan kami mengaminkan apa yang kami deklarasikan. Hitungan yang 3, 1, 2. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena kasih setia dan anugerahnya, kami sepakat mendeklarasikan, inilah waktunya semua kebencian kami ubah menjadi penuh cinta. Kasih Tuhan menyapu bersih semua yang kotor dan luka-luka di jiwa kami. Kami percaya Tuhan memberi roh kelemah lembutan supaya kami memiliki dan menguasai bumi. Kami datang kepada Tuhan Yesus dan belajar kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus lemah lembut dan rendah hati, maka jiwa kami mendapat ketenangan. Tuhan mencurahkan roh yang penuh cinta atas kami, sehingga kami kembali kepada kasih yang mula-mula. Inilah masa anak-anak Tuhan dinyatakan. Inilah masa supranatural berjalan dalam keajaiban. Kami sepakat dengan surga. Inilah waktunya melahirkan kegerakan, melahirkan yang ilahi. Masa kemuliaan Tuhan dinyatakan. Masa lawatan Tuhan yang terdahsyat atas seluruh Indonesia dan bangsa-bangsa. Masa Tuhan yang
akan lebih dahsyat lagi. Kami bekerja Tuhan menjadi semakin kuat dan ajaib. Kapasitas kami diperbesar berkali-kali lipat untuk sanggup menuai 84.000 desa dan kekayaan untuk kerajaan Tuhan. Tuhan memperlengkapi kami dengan sayap-sayap ilahi, sayap unity, sayap iman, sayap anugerah, sayap percepatan, sayap tanda-tanda mukjizat. Tuhan meningkatkan keahlian atau skill dan kemampuan kami untuk bekerja lebih hebat dan ajaib untuk Tuhan. Kami menjadi pembawa lawatan Tuhan. Kekuatan kami digandakan dan tidak akan pernah habis. Terus maju dan tidak terhentikan. Kami menjadi pekerja yang sangat unggul, berkarakter dan bersemangat. Semua pintu penginjilan terbuka atas seluruh desa-desa di Indonesia dan dunia. Ada hikmat dan ide-ide brilian yang Tuhan berikan lebih lagi untuk kami menuai jiwa-jiwa. Semakin banyak pasukan Tuhan yang dibangkitkan, pemulihan besar-besaran di roh, jiwa, dan tubuh, dan ekonomi kami alami. Kami masuk dan mengalami masa anugerah yang ajaib dan penuh sukacita. Semua berkat dilipat gandakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami aktifkan perjanjian dan pelayanan malaikat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ikat dan patahkan semua kuasa gelap di darat, laut, dan di udara, serta di bawah tanah Indonesia dan dunia. Tidak ada diganggu, menghambat semua acara kecelakaan Tuhan di BKP 9. Shalom Tuhan atas seluruh Indonesia. Tidak ada kejadian negatif dalam bentuk apapun. Kerusuhan, terorisme, kebakaran, bencana alam, gempa bumi, gempa ekstrim, banjir bandang, penyakit sampah, perpecahan, kecelakaan, destruksi, kerugian, dan lain-lain. Dalam setiap acara PMKP 9 terjadi manifestasi kehadiran Tuhan melanda semua peserta. Pertobatan, mujizat, keajaiban, kesembuhan dinyatakan dengan dahsyat. Terjadi hujan berkat, semua karunia dan Tuhan roh dicurahkan. Kemuliaan Tuhan turun melanda semua yang doa Emmanuel Vision. Tempat acara PMKP 9, semua pihak mendukung dengan sepakat. Semua tenaga dan daya, semua kebutuhan keuangan yang familiar dan barang terpenuhi dengan cara Tuhan yang ajaib. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Tuhan sayang pesan. Semua vendor bekerja dengan excellent. Semua penginapan, transportasi, makanan, minuman tersedia melimpah dan baik. Pada tanggal 5 sampai 10 Juni, acara PMKP 9 berlangsung. Tidak ada hujan, tetapi kesejukan karena ada kilang awan. Cuaca terkendali. Semua peserta yang atas kehendak Tuhan datang tepat waktu. Tertibkan dengan haus dan lapar akan kebenaran. Semua jalur transportasi yang digunakan berfungsi dengan baik. Semua persiapan acara PMKP 9 tepat pada waktunya. Tidak ada penundaan. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Semua pelayan bekerja sama dengan baik. Tidak ada miskomunikasi. Melayani dengan urapan 7 roh Allah. Semua pembicara dan pelayan menyampaikan pesan Tuhan dengan tepat dan utuh. Semua dipimpin dan diatur oleh Roh Tuhan sendiri. Setiap detail acara berlangsung seperti yang Tuhan mau. Semua orang pulang dari acara PMKP 9 mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dipulihkan kembali kepada kasih yang mula-mula, memancarkan kemuliaan dan mengalami kebangkitan besar, menjadi pasukan Tuhan yang perkasa dan tidak terhentikan sampai seluruh desa-desa
kami doa untuk acara nanti malam, pertemuan untuk membicarakan tentang PMKP antara Bu Pidi, Pahan, donatur, dan pengurus yayasan yang ada di sekitar Jakarta. Mari semua kita buka suara, naikkan doa itu. Tuhan, kami sangat percaya sepakat berdoa apabila menyerahkan Tuhan acara acara nanti malam dan para donatur pertemuan sharing Tuhan untuk acara Jakarta. PMKP kepada Bahwa Tuhan beberapa donatur besar yang ada di wilayah Jakarta dan sungguh mendoakan dalam nama dalam Yesus. nama Tuhan Yesus Tuhan memberkati acara ini Tuhan hadir dalam acara ini hamba-Mu yang Tuhan sudah pilih Tuhan pakai Tuhan mengurapi Tuhan Yesus kuasa dalam perkataan hamba-Mu Bahan Bu Vidi untuk semua rekan-rekan yang mempersiapkan acara ini setiap jalan yang dikerjakan para oleh pengurus iblis Jakarta dan dalam nama memohon Yesus hambat di dalam nama Tuhan Yesus. mengurapi dalam Roh nama Tuhan Allah Yesus bekerja. hati yang boleh Tapi berdoa para hamba-hamba-Mu, kemurahan Tuhan rohkan saja hatinya Tuhan di dalam melimpah setiap ruah mereka. hidup mereka Jika mereka memiliki Tuhan kata untuk sepakat acara ini boleh menjadi mendukung acara PMKP sepenuhnya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. percaya kami boleh melihat orang-orang yang akan terpakai di Tuhan memberkati dalam nama setiap itu yang hadir Tuhan mengalami jamahan kehadiran di dalam nama Yesus dalam nama Tuhan Yesus terima kasih Semua diberi Tuhan kemudahan. memberkati semua acara ini Para hamba-hamba-Mu Tuhan menyertai. Terima kasih Bapa. Biarlah semua Tuhan kalian hanya bagi. Haleluya. untuk mendoakan pertemuan malam ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Kita akan mengakhiri doa bagi bangsa ini. Kita mau minta damai sejahtera turun di 38 provinsi, di 84.000 desa, 500-an kabupaten kota. Mari naikkan pujian ini. Shalom Indonesia. Doa buat damai di seluruh pelosok tanah air ini. Itulah Tuhan panggil kita untuk membawa damai di mana Tuhan putus kita. Buat damai kita Mari katakan lagi doa buat damai di Indonesia. Indonesia tidak ada kerusuhan. Papua, tanah Papua penuh dengan damai. Gerbang timur Indonesia penuh dengan damai. Tidak ada lagi gencatan senjata. Amin. Amin. Indonesia penuh damai. Mari katakan shalom. Berkati Sumatera. Berkati tanah Jawa. Berkati Pulau Kalimantan. Berkati NTB, Bali. Berkati Pulau Sulawesi. Berkati Maluku. Berkati Papua. Amin. Berkati kota-kota, desa-desa. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Indonesia.
kebesaran punyamu, Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami meninggikan Tuhan di atas segalanya. Kemuliaan hanya bagi-Mu, Yesus. Tuhan, semua yang sudah menghampiri takhta kasih karunia-Mu lewat Zoom ini tidak akan pulang dengan kosong. Tapi Engkau mengenyangkan kami semua dengan berkat-berkat khusus dari takhta kasih karunia-Mu, Tuhan. Terpujilah ya Bapa. Turunlah atas kami damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus. Menjaga keluar masuk hidup kami sampai Tuhan datang, kami tetap setia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, bersyukur, dan diberkati Tuhan. Yang percaya katakan, amin. Pengumuman, minggu depan kita sudah mulai puasa, tanggal 27 Februari. Supaya semua kita tetap antusias, bersemangat, karena berkat khusus ada ketika kita merendahkan diri di hadapan. Tuhan memberkati. Silakan jika ada pengumuman dari Ibu Sri. Bu Min, halo. Untuk hari Senin, apakah akan ketemu via Zoom atau hari Jumat? Hari Jumat, Gus. Jumat saja ya. Oke, baik. Jadi hari Jumat setelah tanggal 27 kita akan ketemu Bapak Ibu untuk Zoom doa puasa. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Min dan tim yang sudah melayani sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, Bapak Ibu semua. Halo, terima kasih tim Raja Wali dan melayani kita semua. Shalom, terima kasih buat tim yang pelayanan hari ini ya. Tuhan Yesus memberkati. Bu Lisa, semuanya, teman-teman. Ya. Salam, terima kasih. Shalom semua, berkati. Ya Pak, terima kasih. Terima kasih semuanya. Selamat sore semuanya, Tuhan berkati. Ayo, ete, kasih tahan. Saya live ya, Tuhan berkati. Oke, baik Bapak Ibu, kami akan end Zoom ini. Tuhan berkati semua. Ya, salam. Shalom, terima kasih.